Oi cuy, di video kali ini gue mau sharing-sharing nih ke kalian. Jadi baru-baru ini gue baru aja dikirimin sebuah SSD dan RAM dari Cina langsung. Dari brand KingBank, untuk SSD-nya tipe KP260 Plus 1TB yang udah NVMe Gen 4, dan RAM-nya tipe SharpBlade RGB DDR4 16GB yang speednya 3600 MHz. Kira-kira experience gue gimana ya dengan produknya? Langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu kali ya. Buat RAM-nya, packagingnya sih cukup simple dan straightforward aja, nggak ada yang spesial. Ya kayak gimana seperti RAM pada umumnya aja lah pokoknya kalau dari packaging. Packagingnya juga didominasi warna hitam dan mayoritas bahasanya masih Chinese gitu sih. Lanjut ke SSD-nya, menurut gue ini agak lebih generik sih ya. Dari dusnya kerasa agak tipis dan info-info yang ada di boxnya juga kerasa kurang detail menurut gue. Karena mungkin box ini dipakai buat banyak tipe SSD lainnya kali ya. Di dalam paket penjualannya juga kita udah dapetin heatsink metal yang tipis berserta thermal pad-nya. Pertama kita bahas dari RAM-nya dulu kali ya. Kalau dari segi tampilannya dan desainnya, menurut gue sih cukup keren dengan tampilannya yang warna putih ini. Desainnya nggak terlalu mencolok yang kayak gimana dan nggak norak juga. Masih cukup enak lah buat dilihat. Material heatsinknya juga menurut gue bagus, dari metal gitu, dan RGB yang ada di RAM-nya juga cukup besar. Dan saat dinyalain juga cukup terang dan warnanya bagus cuy. Cerah deh, pokoknya LED RGB-nya. Buat performanya dari RAM ini sendiri, dia speednya udah 3600 ya. Jadi udah termasuk RAM DDR4 yang cukup kenceng speednya. Dan buat chip di RAM-nya sendiri, ini dia dari merek SK Hynix. Jadi menurut gue performanya udah oke banget dan gak perlu diraguin lagi. Karena ya chipnya juga dari brand yang sering banget dipakai oleh brand-brand RAM lainnya di dunia gitu. Jadi ya udah trusted lah buat dari segi chip di RAM yang dipakai di RAM ini. Lanjut ke SSD-nya, dari segi tampilan sih SSD ini nggak ada yang beda atau gimana ya, sama aja kayak SSD lainnya. Buat heatsinknya dia tipe yang tipis metal gitu cuy, mirip kayak heatsinknya SSD ADATA gitu buat kalian yang tahu, yang kayak XPG SX 6000 atau 6000 Lite yang kayak gitu-gitulah, yang tipis metal gitu. Nothing special sih ya kalau dari tampilannya, ya kayak SSD pada umumnya lah. Buat performanya sendiri, SSD ini adalah SSD DRAMless ya, tapi udah PCIe Gen 4 dan berdasarkan hasil tes gua udah pakai Crystal Dismark, speednya termasuk kencang banget loh buat SSD DRAMless. Speed write-nya ada di 7100 MB per second dan write-nya ada di 6400 MB per second. Overall menurut gue performanya udah oke banget sih buat sebuah SSD budget yang udah NVMe Gen 4 juga, dan speednya udah di 7100 MB per second cuy. Write-nya itu menurut gue cukup kenceng dan cukup flagship lah kalau dengan speed kayak gitu. Tapi ya balik lagi mungkin dari segi reliability-nya gue juga masih kurang tahu ya, karena gue belum ngetes secara jangka panjang. Tapi nanti mungkin kalau ada update terbaru, gue bakal update juga sih ke kalian kira-kira gimana nih perkembangannya nanti ke depannya. Salah satu catatan gue paling ini aja sih, suhunya aja yang agak tinggi. Setelah gue testing pakai Crystal Dismark, suhunya tuh ada di 60 derajat gitu cuy. Posisinya gue cuma pakein heatsink bawaan SSD-nya aja, yang besi tipisnya itu loh, tanpa ada heatsink tambahan dari Mobo. Tapi kalau untuk suhu idle ya normal-normal aja sih, di sekitar 45 derajat gitu. Mungkin pengaruh juga karena nggak gue pakein heatsink dari Mobo gue kali ya, bisa jadi sih. Kesimpulannya menurut gue RAM dan SSD dari merek KingBank ini cukup oke kok buat kalian coba, karena chip-chip yang mereka pakai juga dari well-known brand kayak SK Hynix gitu. Dan performanya juga overall oke banget dan udah ngebut banget. Paling kendalanya gue belum nemuin produk mereka aja sih di marketplace Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa pesannya via AliExpress gitu kalau mau coba. Linknya gue taruh di kolom deskripsi ya cuy. Oke, segitu dulu aja video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang produk ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao.